Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Ibu. Sudah ya? Belum ya? Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Lalu selamat bergabung Dokter Lili ya, baru nyapa nih. Saya minta Iya, maaf. Bu. Makasih. Ya maaf, saya Oh, iya. Tadi saya terlambat saya sampai jam 10. nggak apa-apa. Saya kok nggak ininya ya, nggak tar. Ini rasanya saya masih narik data yang lain. Saya stop sharing dulu ya. Ini soalnya ininya numpuk nih. Apakah sudah melihat file saya ya? Sudah bisa nggak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, maaf. Oke. Baiklah. Baik, sampai di sini. Tadi ada masalah tak, teman-teman? Dari sini ada pertanyaan nggak? Tadi kita sudah tahu bahwa yang boleh masuk katalog elektronik adalah yang bekerja sama dengan BPJS. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akan lanjutkan. Baik. Nah, ini balik-balik selalu perencanaan. Jadi, di Perpres nomor 5 2019 itu jelas judulnya ada perencanaan, ada pengawalan. Jadi, setiap institusi pemerintah maupun swasta wajib menyampaikan RKO paling lambat bulan April. Jadi, kalau kita pengen masuk ke 2023, maka RKO 2023 harus sudah masuk sebelum April 2022 dengan menggunakan e-money obat. Nanti kita akan coba masuk ke, saya nggak punya aksesnya lagi, teman, kita coba melihat aplikasinya. Kemudian siswi pemerintah yang tidak menyampaikan RKO dikenakan sanksi penghentian sementara. Jadi tadi kalau kita pengen masuk di katalog, maka kita harus menyampaikan kebutuhan kita. Kebutuhan kita dari mana? Tadi perhitungan, perencanaan. Kalau perencanaan yang nggak bisa, ya nggak akan bisa. Jadi teman-teman, konsekuensi yang hanya bisa adalah yang mengajukan rencana kebutuhan obat. Kalau nggak ada, tidak bisa, maaf, tidak akan bisa bergabung ke e-katalog. Dengan sehingga penghentian sementara di purchasing dan menonaktifkan akun di purchasing-nya. Jadi nggak bisa dipakai dan diaktifkan setelah menyampaikan RKO tahun berjalan. Kalau nggak akan bisa. Jadi ini akan repot nih, prosedurnya panjang. Mendingan ikutin aja prosedur yang sesuai dengan jadwal. Institusi pemerintah atau swasta yang bekerja sama dengan BPJS dan telah berakhir, maka otomatis akunnya akan ditutup, akun di purchasing-nya. Jadi ini tadi pertanyaan Dr. Leoni, apakah kalau COVID bisa? Tidak. Karena dia base-nya Permenkes nomor 5 itu based on kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Tanpa kerjasama, maka teman-teman nggak akan punya akses untuk memasuki katalog. Kemudian pengadaan obatnya. Jadi pengadaan obat dapat dilakukan oleh institusi pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan program JKN. Jadi Perpres nomor 5 ini sangat mendukung program JKN melalui purchasing dan katalog elektronik. Kemudian yang berikutnya adalah FKTP milik swasta atau apotek, ya. Jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama itu puskesmas, klinik dokter bersama, klinik pratama milik swasta ataupun apotek yang bekerja sama dengan BPJS melayani PRB, maka hanya dapat melakukan pengadaan obat PRB. Obat PRB tadi apa? Kita sudah tunjukkan 9 diagnosa, obat dari 9 diagnosa sesuai dengan Permenkes nomor 28 tahun 2014. Jadi seperti ini. Yang tadi kita sudah tunjukkan, PRB itu adalah Permenkes 24 tahun 2014. Jadi ini adalah 9 diagnosa yang wajib rujuk balik berdasarkan
Permenkes. Dan ketika merujuk balik ke RKTP ataupun ke puskesmas ataupun ke dokter klinik, maka ataupun apotek, maka instansi tingkat pertama tersebut dapat bekerja sama dengan BPJS melayani program rujuk balik. Inilah yang kita bilang tadi, antara satu ketentuan itu kita harus kuasai sehingga kita ngerti apa yang harus kita lakukan dengan satu kegiatan di rumah sakit kita. Jadi ini saling menguatkan antara JKN, antara LKPP, antara pelayanan, dan satu lagi antara ketentuan logistik farmasi. Baik, saya akan masuk ke sampai sini udah pada pertanyaan nggak ya? Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Jadi bolak-balik farmasi itu bolak-balik perencanaan aja deh. Bolak-balik perencanaan. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya, kita lanjut ya. Masih ada lagi nih kalian. Baik, sekarang saya masuk, kalau tadi kita bicara tentang e-katalog, Permenkes 5 2019, karena ini mendukung daripada program JKN. Sekarang kita pindah ke peraturan tentang pengadaan barang dan jasanya, LKPP 12 tahun 2021. Apa sih yang bisa kita implementasikan di rumah sakit kita meskipun kita bukan rumah sakit pemerintah? Kita bisa ambil kegiatan-kegiatan itu untuk kita laksanakan di rumah sakit kita. Jadi kalau tadi kita pakai step pengadaan barang dan jasa 5 tahap, maka kalau kita implementasikan ke manajemen logistik yang udah kita pelajari sejak awal di kuliah ini, maka yang namanya unit pelayanan penunjang itu mengirimkan data ke instalasi farmasi, itu ada di step awal. Ini yang kemarin disampaikan kuliah Ibu Dr. Lili maupun kuliah saya, itu rencana pengadaan, itu masuk ke sini. Dari unit kebutuhan apa, penunjang apa, sampai sini. Ketika kita sudah siap dengan daftar, dengan jumlah, harga, dan juga total anggarannya, maka instalasi farmasi ataupun direktur pelayanan akan menyerahkannya ke pejabat pengadaan. Karena hanya ini yang bisa mengakses e-katalog yang sudah terdaftar di e-katalog. Ya, jadi pejabat pengadaan atau PP atau pejabat pembuat komitmen atau PPK. Nah, mereka biasanya ada dalam tim pengadaan atau unit pengadaan. Tergantung daripada struktur organisasi rumah sakitnya. Jadi kalau besar biasanya unit, kalau kecil biasanya hanya tim. Apa bedanya pejabat pengadaan dengan pembuat komitmen? Pejabat pengadaan itu biasanya mengadakannya di bawah 200 juta. Kalau penunjukan langsung. Atau kalau pembelian langsung. Itu biasanya pejabat pengadaan bisa. Tapi kalau yang sifatnya lebih besar, di atas 200 juta sampai lebih, itu maka penunjukan langsung itu bisa dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Jadi ini atasannya pejabat pengadaan adalah pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen tidak akan masuk ke e-katalog. Biasanya adalah pejabat pengadaan. Jadi ini yang saya ingin sampaikan. Pada umumnya pejabat pengadaan itu yang menandatangani kontrak. Tapi pelaksananya adalah pejabat pengadaan. Jadi teman-teman harus tahu fungsi kita yang sampai perencanaan itu hanya sampai di tahap pertama. Selanjutnya dari mulai persiapan pemilihan, proses pemilihan sampai kontrak itu ada di wewenang daripada tim pengadaan. Jadi bukan kita lagi. Nah, yang harus teman-teman lakukan sebagai direktur, pemilik ataupun manajer rumah sakit harus memisahkan orang di sini dengan orang di sini. Ini nggak boleh sama. Kenapa? Karena akan menimbulkan fraud, menimbulkan fiktif, pembelian fiktif, bisa menimbulkan kecurangan, moral hazard. Itu akan sangat ringkih sekali ketika orang yang mengusulkan, merekapitulasi, dan yang mengadakan orangnya sama. Apalagi nanti masuk gudang farmasi lagi. Orangnya sama lagi farmasi juga. Maka pengadaan ini harus dipisahkan dari instalasi farmasi. Itu kuncinya di situ, salah satunya di situ.
Nah, kemudian pemilihan metode, tadi udah cerita metode-metode. Kemudian pemilihan pemasok. Pemasok itu pemenangnya siapa? Siapa yang kita tunjuk untuk kerjasama? Dan kemudian baru kita melakukan pelaksanaan kontrak. Jadi setelah kita kontrak, maka harus ada penentuan spesifikasi kontrak dan pemantauan proses jalannya kontrak tersebut. Setelah ini selesai, maka ada yang harus menerima barangnya. Nah, ini kalau di gudang farmasi, orang farmasi. Kemudian dari situ ada tanda terima, maka masuklah ke proses pembayaran. Jadi inilah kira-kira gambaran proses pengadaan barang jasa menurut Perpres 12. Jadi yang kita ambil, ini kita manajemen logistik kita, ini pengadaan kita, dan ini adalah cara-cara kita memilih pemasok ataupun menentukan kontrak. Perencanaan tadi saya bilang udah dibahas, saya nggak akan bahas lagi karena kita udah kuliah dari 1 supply chain sampai perencanaan dan penganggaran. Nah, kemudian persiapan pengadaan. Jadi step kedua ini adalah persiapan pengadaan. Apa sih yang dikerjain? Yang persiapan pengadaan itu yang pertama adalah perencanaan kita itu. Kita kan punya hasil perencanaan nih, daftarnya. Itu namanya kerangka acuan kerja. Obat harus jelas. Nama obatnya, spesifikasinya, ukurannya. Nah, itu harus jelas banget. Apa namanya, kekuatannya 250, 500, bentuknya apa, tablet, sirup, suppositoria, apa-apa sebut semua di situ. Kemudian boleh menyebut merek. Ada produksi dalam negeri, ada SNI, ada Egokrin. Ini semua bisa ditulis secara detail di kerangka acuan kerja. Karena itu, kenapa dari perencanaan tidak langsung ke pemilihan. Ini nggak langsung masuk pemilihan. Karena dari perencanaan ini harus diterjemahkan dulu dalam bentuk kerangka acuan kerja KAK. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan kita lelang. Diterjemahkan dulu, format dan sebagainya, dibuatkan jadwal pelaksanaan dan perakiraan total. Biasanya anggaran itulah yang dibedakan sebagai perakiraan total. Nah, pada waktu kita menentukan harga, itu bisa mengacu pada perencanaan yang kita lakukan kemarin. Harganya namanya harga perkiraan sendiri. Ini sesuai dengan perencanaan kita. Kemudian rancangan kontrak, apakah kontraknya mau setahun, per 6 bulan, dan sebagainya, ini bisa. Kalau perlukah uang penjamin? Biasanya uang penjamin itu untuk investasi. Misalnya kita bikin gedung, harganya 150 miliar. Harus ada jaminannya berapa persen. Kita tahan seperti itu seperti itu. 10%. Gunanya untuk apa? Biasanya kalau ada renovasi, 10% jaminan itu bisa dipakai sepanjang, kalau dia nggak kabur, vendornya, maka jaminan itu bisa kita pakai. Jadi negara nggak rugi. Itu gunanya jaminan. Tapi untuk obat biasanya nggak ada jaminan. Kemudian tahap ketiga itu persiapan pemilihan, metode lelang, metode pelajari, dan pelaksanaan pemilihan itu pemilihan vendor. Nah, saya mau berlama-lama di sini. Jadi, kita mesti tahu setiap metode itu punya lama proses pengadaan. Saya ngurus barang farmasi. Jadi hati-hati, kapan kita milih katalog, kapan kita milih tender, kita harus tahu waktu lamanya proses. Nah, e-katalog itu biasanya 3 hari itu sudah bisa berkontrak. 3-7 hari itu kita udah bukan kontrak ya, udah bisa bertransaksi, barang udah datang. Jadi 3-7 hari kerja. Ini tergantung vendornya juga, kadang vendornya ngincit ngirimnya dan sebagainya. Jadi ini pengalaman kita sekitar 3, paling telat itu 1 minggu barang udah datang. Tender cepat itu biasanya 6-10 hari. Tadi yang saya bilang, kita bikin tender terbatas, ke orangnya dalam keadaan urgent, kita harus cepat, itu kita bikin namanya tender cepat. Biasanya di bawah 200 juta, itu lamanya 6-10 hari. Pengadaan langsung itu 200 juta biasanya oleh pejabat pengadaan, bukan oleh PPK. Nah, ini teman-teman bisa mengadop metode ini, bisa di tim kecil, kalau yang bukan pemerintah, swasta, bisa bikin pengadaan langsung. Nah, ini juga lamanya biasanya 6-10 hari. Penunjukan langsung biasanya lebih cepat, karena orangnya itu langsung. Jadi mirip dengan di katalog, jadi lebih cepat. Kalau tender, biasanya kita butuh waktu 1 bulan. Kalau tendernya itu tender jasa konsultan, itu bisa sampai 60 hari. Karena ada 2 tahap, jadi lebih lama lagi. Saya nggak akan cerita seperti itu.
Saya akan fokus untuk barang farmasi itu di 1, 2, 3, 4. Tender farmasi itu jarang, kecuali ini barang-barang yang khusus biasanya kita tenderin. Tapi pada umumnya 1, 2, 3, 4. Kenapa sih saya fokus di waktu? Nah, ini yang saya bilang teman-teman kemarin. Karena waktu ini yang namanya delivery time itu harus dihitung apakah dia lama atau tidak. Itu yang nanti kita akan masuk ke teman-teman udah belajar mungkin di Eko Yankes ya. Apakah itu dengan saya ya? Saya pernah cerita tentang just in time purchasing. Jadi kita hitung di situ. Berapa lama waktu proses pengadaan, berapa banyak stok yang kita punya. Kalau stok kita itu terlampau berlebihan, itu kurangin. Kalau dia ternyata pengadaannya cepat. Jadi pengadaannya cepat, ya udah stok jangan banyak-banyak, sedikit aja. Sehingga kita bisa dikatakan bisa menghemat tes on hand-nya rumah sakit. Jadi kita perputarannya cepat. Kita malah udah belajar. Belajar ada makin cepat perputaran, kita udah belajar return of rasio putaran. Nah, ini makin cepat ini kita kaitkan dengan kemarin rasio-rasio yang kita udah belajar di keuangan, kita juga udah belajar di manajemen logistik sebelumnya. Jadi inilah yang saya ingin teman-teman paham. Kalau kita tahu katalog sekian, ya udah stok jangan banyak-banyak. Nah, kalau buru-buru stok banyak nggak usah, secukupnya aja stok. Jadi kita harus bermain antara kesediaan barang dengan cash flow rumah sakit. Ini penting jelinya farmasi di situ. Itulah sebabnya perencanaan sama pengadaan itu harus dua sisi mata uang. Jadi ini gagal gambarannya teman-teman berapa lama metode-metode yang dipilih dan ini harus kita pahami, nggak bisa langsung seperti itu. Kecuali pembelian langsung ya. Kalau beli langsung mungkin datang pagi, pesan pagi, sore datang. Jadi ini yang harus tahu teman-teman tentang proses pengadaan. Kontrak. Kontrak itu standar kok setiap orang rumah sakit di LKPP pun maupun di swasta pun bisa apa aja bentuknya. Tapi yang harus kita tahu harus mencantum hal-hal khusus. Syarat umumnya apa? Terus kemudian kalau ada syarat khusus apa? Jadi yang harus yang ikut serta siapa aja dan sebagainya. Nama obatnya dilampirkan, seperti itu terlampir. Kerangka acuan kerja ini adalah perencanaan kita. Kemudian apa yang kita inginkan dari pengadaan ini. Kemudian tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Rumah sakit, tanggung jawabnya apa? Memberikan pembayaran yang tepat waktu. Dari vendor, kewajibannya apa, dan sebagainya. Jadi ini harus ditaklukkan, dicantumkan di kontrak. Kemudian jangka waktu pelaksanaan jelas. Misalnya kontrak payung itu setahun, ya setahun. Setelah itu besoknya jatuh Januari dan naik harga, kita nggak bisa nuntut, karena kan 1 tahun. Jadi harus jelas. Kemudian biaya pekerjaan harus jelas, dan harus ada sanksi dan denda. Kadang-kadang ini yang kita nggak jalanin. Karena kita ngasih sanksi, tapi kita hanya sanksi aja. Tapi harusnya ada sanksi dan ada denda. Jadi kedua belah pihak juga harus mitra setara antara hak dan kewajiban. Baik, sebelum saya masuk ke ASO, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan tadi kita pertama di katalog, kemudian yang kedua tadi kita belajar mengenai metode pemilihan. Ada pertanyaan? Ini standar ya, jadi ini jangan lupa, kontrak ini standar banget. Jadi silakan aja bisa merekayasa formnya seperti apa. Silakan yang ingin bertanya, mungkin saya mundur dikit. Jadi dari sini kita bisa, tadi kita belajar Permenkes, ini urutannya, kemudian kita akan coba tentang PRB, apa aja yang dipelajari ini, pemilihan, perencanaan hanya sampai instalasi farmasi, ini bagian pejabat pengadaan, kemudian masing-masing step ada ini, dan ada waktu proses pengadaan. Dan setelah ada pemenangnya, kita harus berkontrak. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan. Mau bertanya, Bu? Silakan, Dr. Citra. Itu untuk masalah pengadaan yang berdasarkan e-katalog. Bila kita kan sudah melakukan perencanaan berdasarkan harga e-katalog. Kemudian ada pas ketika tahun berjalan, kemudian misalnya kita menganggarinya di bulan Februari karena kebetulan stoknya habis.
Pas kita cek di e-katalog itu, kebetulan saya juga kan sempat memegang alkes di puskesmas. Jadi untuk perencanaan dan pengadaan itu sudah biasa saya kerjakan. Nah itu saya itu kendalanya ketika tahun bulan berjalan itu kan nggak ada tuh di e-katalog tuh Bu. Nah itu satunya kan mesti tadi yang ada pengadaan langsung, ada ya Bu ya. Nah itu kadang-kadang harganya itu berubah dengan yang kita rencanakan dan biasanya harganya itu berubahnya tuh terlalu jauh gitu loh. Sedangkan istilahnya anggaran yang kita anggarkan itu kan gimana ya Bu, karena kendalanya itu biasanya di katalog itu kadang mereka itu turun tayangnya itu agak lama dari LKPP-nya sendiri gitu. April biasanya. Iya betul Bu. Ya Sedangkan kan? kita stoknya butuh di awal bulan tuh, di trimester pertama biasanya Ya. kan. Nah, ketika barang-barang yang habis itu nyiasatinya gimana ya Bu ya? Oke. Baik. Ini jawaban saya yang pertama. Kalau saya sebetulnya ini ceritanya di cerita di LKPP nih ya. Jadi teman-teman minta maaf kenapa saya bolak-balik ke LKPP. Di tahun 2017 itu ada scholarship dari kedutaan Australia. Jadi salah satunya saya ngelamar dan alhamdulillah saya masuk ke situ. Jadi saya hampir sebulan itu di Australia belajar ginian nih, pengadaan. Kemudian akhirnya saya jadi seperti dengan orang-orang LKPP ke Australia. Jadi saya sangat paham banget cara kerja mereka dan salah satunya juga adalah tentang pengadaan tentang schedule. Jadi teman-teman harus tahu kenapa sih kita harus masukin usulan tuh April. April nanti masuk ke Kemenkes. Kemenkes itu namanya di Dirjen Obat Publik. Itu sampai bulan Juni itu merekap. Seluruh Indonesia Raya tuh merekap. RKO dari Jakarta ditotalin. Tambah RKO dari Aceh ditotalin. Tuh, Anies Indonesia Raya. Dari situ itu dikirimlah ke LKP, tapi dirapin dulu. Speed, ini, semua tuh macam-macam itu sudah disesuaikan dengan total per namanya. Kemudian bulan Oktober itu dikirim ke LKPP. Nah di LKPP itu mereka ngajakin aja pindah yuk ke LKPP-nya. Saya lihat cara kerjanya sampai jam 2 malam itu ngedes sama vendor. Vendor tuh nyampe ngantuk-ngantuk ngambil. Jadi kalau dilihat yang di Kuningan LKPP itu ada di depan itu ada seperti meja banyak. Itu mereka ngedes satu-satu tuh dari mulai Oktober sampai jam 12 malam sampai jam 2 pagi gitu. Nah, itu ngejar tayangnya katalog yang tadi pertanyaan Dokter Citra. Karena ribuan itemnya ini, maka mereka nggak kekejar. Maka mereka biasanya selesainya itu di bulan-bulan Februari atau Maret, seperti itu. Nah, makanya disuruh maju lagi tuh ngirimnya. Jadi kalau ngirimnya maju, maka Kemenkes tuh nggak perlu 3 bulan, cukup 1 bulan. Dikejar. Sampai saat ini masih tetap tidak bisa di Januari. Karena memang jumlahnya banyak banget itu, jadi yang saya bilang. Gimana siasatnya? Kalau kami, jawaban saya yang pertama Dokter Citra. Dokter Citra harus punya kontrak payung. Jadi di luar RI katalog, kita harus punya kontrak payung yang tadi saya cerita. Bahwa kita berkontrak dengan, saya sebut saja misalnya PT APL. Itu kita kontrak barangnya ini barang kita. Kemudian kita kontrak payung, tidak nyebut volume, tapi kita menyebut perkiraan pemakaian selama setahun. Perkiraan, bukan pemesanan. Nah, dari situ kita nego, kemudian kita harganya berapa, maka harga itu kita berlakukan sampai bulan Desember. Sehingga kalau nggak ada di katalog, kita pakai kontrak payung. Nggak ada di katalog, kita pakai kontrak payung. Itu yang saya lakukan bersama ketika saya di pengadaan. Saya juga belajar kontrak payung, juga saya lihat, maaf saya sebut, waktu di Australia pada umumnya mereka memakai kontrak payung. Jadi 1 tahun yang namanya distributor itu tidak boleh berubah harga. Jadi udah satu aja itu segitu. Jadi nggak boleh di tengah-tengah berubah-ubah harga itu enggak. Jadi itulah yang kalau kita bilang sebut kontrak payung. Mereka sebut kontrak harga. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi Dokter Citra, strategi pertamanya adalah paralel masuk ke e-katalog, tapi juga berusaha
masuk juga dengan kontrak payung. Jadi usahakan kontrak payung ini harganya nggak jauh beda dengan harga e-katalog, itu satu. Yang kedua, kalau tayang e-katalog, karena saya juga ngalamin juga, saya hampir 2 tahun, hampir 3 tahun ya di pengadaan tuh. Ketika bulan Desember kita tanya LKPP, karena itu teman-teman ya, teman-teman yang dapat scholarship, jadi Mbak udah selesai belum tuh? Belum, masih sekian ya. Waduh, saya udah perkira-kira nih, ini pasti bulan Maret nih baru selesai nih. Udah, jadi ketika kita mendapat perkiraan tidak akan selesai, tayang di bulan Januari, maka kontrak payung itu kita panggil vendornya, kita perpanjang kontrak. Nah, itu nego kita ke vendor, supaya kontrak payung Januari 2021 misalnya, itu kan berlaku sampai Desember 2021. E-katalog belum tayang nih, ya kan, Januari ini belum tayang, masih pakai e-katalog 2021. Biasanya nanti di April 2022 baru berubah. Maka kita minta tolong vendor-vendor ini untuk memperpanjang kontrak payung sampai harga e-katalog berubah. Jawabannya bisa iya, mau, ada yang enggak. Ada yang bilang, aduh Mbak Eka kan udah kelamaan nih, kita nggak naik-naik ya, begitu ya. Ada juga yang bilang, ya udah deh, kita ikutin aja, ada yang begitu. Jadi ada macam-macam nih vendor nih. Nah, kalau toh dia mau naik, maka kita bisa nego dengan harga yang sangat tipis naiknya, karena kita perkirakan seperti harga naik tipis. Tapi kalau tidak mau juga, maka yang terjadi adalah kita harus beli dengan pembelian langsung. Nah, ini yang menyebabkan tadi yang Dokter Citra 3 cerita bahwa harganya menjadi harga naik. Jadi kiat yang pertama, yang kedua itu yang saya pakai adalah tanda kutip minta tolong mereka memperpanjang kontrak harga payung sampai e-katalog selesai. Itu paling yang saya lakukan selama ini di pengadaan barang dan jasa. Jadi kontrak payung dengan e-katalog itu harus sejalan. Kadang saya loncat ke sini, kadang saya loncat ke sini, begitu. Kadang-kadang kita udah masukin RKU banyak, pas kita order, jatahnya udah habis, Mbak, ini nggak bisa. Ya udah, kita loncat aja harga payung. Makanya di RSM tuh tenang, diselesaikan secara adat. Karena kita pakai strateginya begitu. Jadi pakailah dua cara e-katalog dan kontrak payung. Itu saran saya, Dokter Citra, selama ini. Terima kasih, Bu Eka. Ya, sama-sama. Tapi ingat ya, pada waktu kita bikin harga kontrak payung, kita harus ngecek harga e-katalog. Itu pesan saya. Jadi jangan kita bikin kontrak payung harganya jauh banget dari e-katalog. Jangan. Memper-memper atau sama dengan e-katalog. Jadi kita tinggal loncat ke sini, nanti loncat ke sini gitu aja. Jadi nggak pernah ada masalah banyak ketika e-katalog kita jatahnya habis secara nasional. Kita tinggal pindah pakai metode dengan kontrak payung. Seperti itu, Dokter Citra. Baik, terima kasih, Mbak Eka. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang mau tanya. Baik, kalau enggak kita masuk ke KSO. Nah, ini tidak ada di LKPP. Mereka berpikir harus memasukkan, cuma mereka bingung bagaimana memasuk aplikasinya. Jadi sampai sini ini adalah kreativitas dari masing-masing rumah sakit untuk berinvestasi. Jadi saya memakai kerjasama operasional atau KSO, disebut juga joint operation. Ini dari PMK 740. Ini PMK-nya bukan PMK keuangan ya. Ini bukan PMK kesehatan nih. PMK keuangan ya. Jadi peraturan Menteri Keuangan tahun 89 bahwa KSO adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi ini adalah joint operation. Kemudian dijabarkan oleh BUMN, karena BUMN ini banyak joint operation ya, dengan pihak ketiga akhirnya kita mengambil ke Permen BUMN tahun 2014, kalau kerjasama prinsip bagi hasil. Kalau jadi di sini ada kerjasama, maka dijabarkan secara detail dari BUMN prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan. Jadi di mana BUMN-nya itu ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan. Jadi kalau di sini menjelaskan kerjasama mencapai tertentu, kalau di BUMN itu jelas prinsip bagi hasil. Jadi berdasarkan itu kita melihat
ada peluang rumah sakit untuk pengadaan barang atau pengadaan jasa dengan memakai sistem KSO atau joint operation. Jadi kadang-kadang kalau saya sebetulnya nggak ahli banget nih soal apa ya ketentuan, tapi kita harus baca karena kalau enggak kita disu ke polisi, ke Polda, ke Mabes, dari mulai Polres, apa ya Polsek, Polres, Polda, Mabes, Bareskrim, KPK, Tipikor, BPK, BPKP, Itjen semua deh tuh. Itu tiap hari tuh tiap hari lagi. Setiap saat itu bisa saja mensu kerjaan kita. Jadi kita sudah harus hati-hati dengan semua macam ketentuan. Itu menyebabkan saya jadi harus membaca banyak ketentuan karena saya harus mendampingi teman-teman saya yang lain juga pengadaan barang dan jasa. Itu pengalaman saya di pengadaan barang dan jasa. Jadi itulah sebabnya saya membaca ketentuan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan. Saya nggak akan berpanjang dengan KSO karena KSO ini adalah saya hanya mengenalkan bahwa dalam KSO atau joint operation itu dikenal 4 KSO yang banyak sekali. Yang banyak dipakai di banyak rumah sakit ataupun bisa dipakai di rumah sakit. Yang pertama adalah KSO Joint Management Agreement. Jadi kerjasama pengelolaan manajemen. Misalnya kita punya rumah sakit, tapi kita nggak bisa mengelolanya intervensi keluar. Pemasarannya gimana? Oh itu kita pakai deh manajemennya dari luar. Misalnya apa gitu? Misalnya Mayapada kerjasama dengan rumah sakit kecil. Atau misalnya Elizabeth kerjasama dengan rumah sakit kecil. Jadi yang dipinjam adalah manajemennya. Jadi rumah sakit ini managed by ini. Seperti inilah kalau di hotel misalnya DoubleTree managed by Hilton. Nah itu adalah kerjasama pengelolaan manajemen. Jadi itu namanya Joint Management Agreement. Itu yang salah satu banyak dipakai karena banyak rumah sakit tidak berkembang karena manajemennya belum matang, maka mereka bekerja sama secara manajemen. Yang kedua itu konsorsium agreement, yaitu kerjasama permodalan dengan investasi. Saya punya modal berapa, Dr. Hotnida punya modal berapa, dokter ini punya modal, kita bikin satu konsorsium. Jadi kita menjadi satu konsorsium permodalan untuk misalnya beli satu building, kita jadikan rumah sakit, itu namanya joint konsorsium. Jadi biasanya kalau pemodal terbatas, dia ingin ikut suatu KSO, maka dia akan menjadikan KSO konsorsium agreement. Saya udah ketemu begini, jadi waktu saya termasuk yang mengadakan, kalau teman-teman ke RSCM, loan yang bagus itu ada besar sekali laboratorium yang sentral di bawah itu, laboratorium 24 jam itu KSO dengan PTX. Nah, PTX itu adalah dia sendiri berkonsorsium agreement dengan beberapa pemodal. Jadi itu bukan di kita, tapi di peserta dari vendornya itu berkonsorsium karena modalnya besar banget. Itu mendekati di angka hampir 3/4 triliun. Jadi karena itu mereka butuh konsorsium di antara peserta itu. Yang ikut peserta itu juga mereka konsorsium juga. Jadi patungan jadi seperti itu. Itu namanya KSO Consortium Agreement. KSO berikutnya ini adalah yang ketiga yang banyak dipakai yaitu KSO Build, Operate, and Transfer. Jadi kita sebut sebagai KSO BOT, Build, Operate, and Transfer. Jadi ini berbeda dengan KSO Build, Transfer, and Operate, BTO. Jadi BTO dengan BOT sama nggak beda. Meskipun KSO ini teman-teman sebagai manajer, direktur maupun pemilik harus ngerti yang disebut KSO itu apa. Jadi teman-teman harus tahu jeli. Jadi ketika ada satu kasus saya harus ngapain, itu kita harus punya senjata-senjata apa yang harus kita lakukan. Nah inilah sebabnya saya mengenalkan satu jenis pengadaan lain yang disebut adalah joint operation atau jenis KSO kerjasama operasional. Baik, yang ketiga yang tadi kita bicarakan BOT itu berbeda dengan BTO. Kalau BOT rumah sakit hanya yang ngasih lahan. Ini saya kasih pinjam lahan sepanjang 10 tahun. Si investor itu memakai lahan itu membangun, menyiapkan alat-alat
dan menyiapkan semua operatingnya untuk pemakaian komersial. Yang punya tanah tidak punya hak apapun terhadap operating daripada lahan yang diserahkan kepada investor. Sampai masanya habis, maka gedung tersebut diserahkan kepada pemilik lahan. Itu namanya BOT. Jadi build, kemudian dioperatingkan dulu, baru diserahkan. Jadi caranya gitu. Build, kita dibangun dulu, kemudian dia akan mengoperasikan, maka dia akan ditransferkan kepada si pemilik. Bagaimana kalau di rumah sakit? Nah, kalau di rumah sakit, BOT itu gini gambarannya. Ada investor pengen kerjasama CT scan. Kemudian dia kerjasama dengan rumah sakitnya, misalnya dokter Ahmad gitu. Kerjasama, mau beli CT scan. Kemudian apa yang terjadi? Wah, saya maunya BOT. Kita sebagai pemilik nggak tahu nih, apa sih BOT, apa sih BTO. Oh iya aja. Nah, itu kalau bilang kita kontrak ya Pak, selama 5 tahun misalnya. Ya nggak apa-apa juga kalau yang punya rumah sakitnya mau. Ketika dikontrak dengan BOT, maka rumah sakit dari hari pertama sampai 5 tahun tidak boleh mengambil pendapatan apapun dari operasion dari prosedur CT scan, dari pemeriksaan CT scan. Ketika mulai 5 tahun tambah 1 hari, maka si investor akan menyerahkan alat-alat itu kepada rumah sakit kita. Itu bisa 2, alat yang udah rusak, atau memang selama ini spare part yang nggak dipelihara, atau masih bagus. Kalau masih bagus, kita akan meneruskan tindakan untuk pasien dengan pendapatan 100% kepada rumah sakit. Tapi nggak tahu umur alatnya sampai kapan, bisa 7 tahun, bisa sampai 10 tahun, dan sebagainya. Tapi kalau apes-apesnya, ternyata alat itu nggak dipelihara dengan baik, pakainya slow dan sebagainya, ternyata umurnya cuma setahun, 2 tahun, jadi bangkai. Jadi barang rongsokan. Ya berarti kita hanya bisa memanfaatkan hanya setahun atau 2 tahun saja. Itu BOT. Jadi ya udah, si investor kabur pergi, dia tinggalin tuh semua barang-barangnya. Dia nggak peduli, barangnya masih bagus, masih jelek, pokoknya saya udah pakai barang tuh 5 tahun, saya udah dapat pendapatan 100%, selama 5 tahun itu ya saya pergi. Nah itu BOT. Tapi kalau BTO, jadi build, langsung dia serahkan kepada transfer dan operate. Kalau build, transfer, and operate, BTO, itu maka rumah sakit membeli lahan kepada investor, kemudian investor itu memasangkan alat, merenovasi bangunan untuk operasionalnya. Setelah itu investor menyerahkan ke rumah sakit untuk dilakukan pemakaian alat tersebut. Kemudian investor bilang, silakan deh pakai deh, saya tolong dikasih bagi hasil sekian selama sekian tahun. Itu namanya BTO. Jadi dari awal tahun pertama sampai barang itu selesai, tahun berapa, tahun ke-8, maka investor mendapat pendapatan dan rumah sakit mendapat pendapatan sesuai dengan kesepakatan hitungan investasi. Nah, itulah betanya BOT dengan BTO. Jadi, kalau tadi habis itu langsung pergi, kalau enggak, dia tetap ada di sini. Jadi, si investor tetap terlibat dalam selama masa tersebut sampai barangnya mungkin rusak atau mau diperpanjang. Itu kira-kira seperti itu. Jadi beda ya, kalau BOT langsung dipakai investor, kemudian ditransfer. Tapi kalau BTO, setelah barangnya diselesaikan jadi disiapkan, dia akan menyerahkan kepada pemilik lahan untuk dikelola. Dan dia akan ada bagi hasil, kemudian bagi hasilnya itulah yang dihitung antara berapa besar investor dan berapa besar rumah sakit kita sebagai pemilik lahan dan juga sebagai yang punya pasar atau pasien. Itu kira-kira seperti ini. Ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. BTO, apakah masih bingung apa enggak nih? Halo? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, dokter ini.
Kalau misalnya untuk rumah sakit yang baru berkembang, itu bagusnya kita pakai joint operation-nya itu yang mana ya, Bu ya? Kalau dilihat dari keempat ini, Bu. Oh, rumah sakitnya skopnya kayak apa besarnya, tujuan visi misi Oh, gitu. berarti tergantung rumah sakitnya ya, Bu ya? Betul. Kalau selama ini, sekarang ini gini, kalau kita modalnya kecil, kita butuh untuk HTA, apa sih maksud saya, kecanggih ya, apa namanya, peralatan canggih, kita harus hitung dulu berapa banyak kebutuhan tindakan itu di rumah sakit kita. Kita kan biasanya yang refer nih. Kalau memang kita nge-refer terus, kita lihat memang memungkinkan, kita bikin aja tindakan itu di situ. Kita join sama orang, tapi hitungannya mesti benar. Jangan sampai kita rugi dan dia sendiri terlampau untung, itu yang nggak boleh. Nah, pengalaman saya ya selama hampir 3 tahun, saya juga udah bikin KSO juga nih, saya pakai yang sistem keempat. Saya nggak pakai sistem yang ketiga. Pengalaman saya ngeliat beberapa rumah sakit, kalau sistem ketiga itu, investornya kerjanya selorde masa bodoh, pokoknya 5 tahun gue kabur, gitu. Jadi dengan spare part nggak dipiara, pemeliharaannya juga kurang, pemakaiannya juga ini. Nah, kita waktu itu sepakat pakainya ini. Jadi kalau teman-teman lihat CT scan, IGD, CT scan, MRI di RSCM, itu semuanya KSO. KSO-nya dengan BTO, seperti itu. Nah, yang penting dokter ini kita tuh harus jeli dalam menghitung. Yang kita kemarin pernah belajar tentang BEP, kita belajar tentang ROI, kita pernah belajar tentang payback period, kita pernah belajar NPV. NPV saya nggak pernah ajarin ya, 3 itu yang saya ajarin. Itu harus dihitung benar. Pada umumnya pengalaman kita selama berapa kali bikin KSO, di tahun pertama sampai BEP, porsi investor itu gede. Tapi setelah investor itu mencapai BEP, maka kita balik BEP itu keuntungan, porsi keuntungan itu untuk rumah sakit jauh lebih besar daripada keuntungan investor. Nah, itu harus ditulis dalam kontrak. Kalau kontrak tidak menyebutkan, flat saja, wah senang investornya. Itu yang kadang-kadang rumah sakit nggak jeli. Kalau saya hitung. Saya hitung pakai itu, kita dash lagi, akhirnya ke RSCM pada tahun keberapa, yang harusnya 6 tahun bisa maju 4 tahun, dia 2 tahun kan lumayan. Kali sekian puluh persen dapat uang lagi. Jadi seperti itu. Jadi pengalaman saya kalau mau itu pakailah yang ini. Dan ini harus dihitung sebelum BP, porsi investor besar, tapi setelah BP maka investornya harus dikurangi dan keuntungan rumah sakit harus lebih tinggi daripada investor. Itu tangan saya. Dan ini sebaiknya harus dihitung ulang dulu. Jadi kita harus punya feasibility studies terhadap kebutuhan alat yang akan kita lakukan KSO. Jadi jangan beli, ternyata nggak ada. Jadi jangan gitu. Kita harus lihat. Tahunya dari mana? Lihat aja kebutuhan selama ini permintaan dari dokter berapa kali. Terus berapa kali kita ngerujuk ke rumah sakit lain untuk melakukan tindakan tersebut. Kalau memang kira-kira udah memungkinkan beli, ya kita jangan pakai uang, kita bisa kerjasama pihak ketiga pakai KSO. Saya juga lihat beberapa rumah sakit ya, kebetulan karena rekanan-rekanan kolega-kolega itu kan di RSCM pada punya rumah sakit. Pada umumnya mereka KSO, misalnya rumah sakit yang di Menteng, itu pada umumnya KSO. Mereka nggak ngeluarin uang banyak, mereka KSO semua. Cuma nyiapin lahan, mereka pakai sistem yang keempat dokter ini. Seperti ini, di sini pakai ini. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, silakan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Baik. Kalau enggak, kita lanjut. Ini yang tadi saya bilang, yang pengadaannya tidak masuk ke LKPP. Ini pengadaan menurut Dirjen Yanfar. Jadi dalam pengadaan barang farmasi, kita juga bisa dengan menukar dan meminjam. Jadi menukar itu sebelum batas keluarsa, kita bilang ke vendor. Biasanya 3 bulan sebelumnya. Kemudian bila tukar, bila barang macet, ya barang yang slow moving, itu tanya ke vendornya, ke distributor, bisa ganti barang nggak?
Makanya itu kita bilang dari awal, jangan melihat distributor itu atau vendor itu lebih rendah dari kita. Kadang-kadang kita butuhin ini untuk menjaga stok kita. Jadi kita harus pinter lah bisa membuat linkage kolaborasi ataupun koordinasi yang baik. Sehingga kerja kita jadi mudah. Kemudian kalau meminjam, ini pinjam karena ketidakadaan stok, kita boleh minjam yang tadi pertanyaan dari siapa ya? Dokter Rahmat ya, nggak salah ya. Itu kalau nggak ada di pasaran boleh minjam. Misalnya plasmapheresis, itu yang ada kan biasanya di RSCM, di jantung. Dimana pasiennya perlu, ya kita tinggal pinjam-pinjaman seperti itu. Misalnya nanti minjam, nanti kalau dia ada, dia kirim lagi ke kita. Jadi seperti itu. Jadi itu namanya minjam-minjaman sepanjang barang yang dikembalikan sama, kualitasnya sama, maka kita bisa meminjamkan. Tapi kalau kita dibalikan mereknya beda, meskipun jumlahnya sama, maka kita harus minta yang sama. Misalnya spuit A dengan spuit B kualitasnya beda ya. Kita pinjam A kembalikan A. Kalau pinjam B ya kembalikannya B. Itu seperti itu di peraturan menukar atau meminjam. Nah, ini ada lagi nih, pengadaan barang konsignasi. Ini tidak ada di LKPP, tapi ini ketentuan dari Kemenkes ya, khususnya Dirjen Yanfar. Teman-teman harus tahu. Ada satu metode namanya konsignasi. Ini merupakan barang titipan dari perusahaan farmasi yang harus punya CPOB. Ini syaratnya ada nih di Dirjen Yanfar. Harus barang yang ada registrasi, bukan barang yang tidak berizin. Jadi harus dengan registrasi. Kemudian persyaratannya harus jelas. Apa yang mau dititipkan, bagaimana cara pengklaiman pembayaran, bagaimana kalau barang rusak, bagaimana penyimpanan, itu harus jelas. Jadi kalau nggak jelas maka kayak gini. Bagaimana kalau barangnya kita pakai, gimana kita mengisinya kembali, itu harus jelas. Harus ada kartu stok, harus ada di stok Kopnam, dan harus ada penyimpanan yang tersendiri. Jadi dipisahkan dengan stok-stok milik kita. Jadi itu harus punya strategi menyimpan. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya mungkin dengan Dr. Lili bisa lebih detail lagi bagaimana strategi menyimpan dan mendistribusikan. Teman-teman akan tanya, barang-barang apa aja sih yang konsignasi? Banyak. Saya waktu itu di apotik, termasuk yang mempelopori buka satelit farmasi di ruang OK IBP itu kan sekarang ada satelit farmasi kan. Dulu kita masukin gitu, jadi kita kerja dalam situ. Nah, di jantung juga gitu di PJT. Kenapa sih kita perlu barang konsignasi? Jadi ketika orang lagi mau tindakan, kita nggak tahu nih, dia ukurannya 5, 5,5, 6, 6,5. Kadang-kadang badannya besar, nadinya kecil. Kadang-kadang badannya kecil, nadinya besar. Nah, itu yang menyebabkan kita kalau mau operasi CAT ataupun kita mesti melakukan tindakan jantung dengan macam-macam pakai yang namanya pakai alat-alat dari femur itu, dari paha, itu kita nggak tahu ukurannya tuh. Akhirnya setiap mau operasi kita siapkan set dari set nomor 4 sampai nomor 9 misalnya. Ya tergantung pas dibuka dalamnya, oh ternyata nomornya 7, ya udah yang dipakai 7. Jadi artinya setiap tindakan yang kita nggak tahu badan orang itu dalamnya kayak gimana, kita harus menyiapkan satu set dengan nomor lengkap. Itulah kenapa ada barang konsignasi. Kalau barangnya ternyata pasien A pakai nomor 7, ya kita nanti bilang lagi sama si rekanannya, tolong dong kirim hari ini nomor ini kepake. Dia akan ngelengkapin lagi. Jadi selalu dalam satu set konsinyasi, itu nomornya harus lengkap. Itu sebabnya banyak barang konsignasi. Jadi kalau kita misalnya kita beli nomor 5 aja, kita stokin nomor 5, ternyata pasiennya bulan ini banyaknya nomor 7. Jadi nomor 5 bad, nggak bisa dipakai, nggak jalan. Itu menyebabkan kerugian rumah sakit. Karena itulah diperlukan barang titipan khususnya untuk tindakan-tindakan yang perlu nomor series, nomor yang harus lengkap. Biasanya tuh di jantung, kemudian di bagian wire orto, kayak gitu-gitu deh. Kadang-kadang karena nomor yang nggak lengkap dipaksain, jadi kesian pasiennya. Itu yang
saya tahu banget konsinyasi itu banyaknya di tindakan jantung. Misalnya dia cath lab itu nggak bisa tahu kita dalamnya ini ukuran berapa ya, nah, nggak bisa. Tiba-tiba corongin aja semua nomor lengkap. Nanti dokter jantungnya lihat buka nomor sekian langsung diambil. Jadi dokternya ngocot hitam itu nggak ada nomor ini nggak usah. Sorongin aja nomor lengkap. Jadi pas keluar kita lihat, oh yang dipakai nomor 7. Ya udah, yang kita tagihkan nomor 7 dan kita pesankan lagi nomor 7 supaya selalu lengkap tiap harinya. Itu contoh pengolahan konsinyasi di kamar operasi. Itu yang kita lakukan selama ini seperti itu. Ada pertanyaan dari ini? Menukar dan meminjam? Udah paham ya kenapa ada konsinyasi? Biasanya ini yang nomornya harus lengkap. Atau barang-barang yang memang tidak gini, jarang dipakai tapi juga bisa sekali-sekali perlu, itu bisa juga. Atau barang baru yang uji coba juga bisa. Kita jangan beli, pakai ini juga bisa. Jadi kita banyak trik kalau mengadakan barang farmasi. Ada pertanyaan? Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Produksi farmasi, saya nggak akan cerita banyak di sini. Produksi farmasi ini biasanya pada instalasi farmasi yang punya fasilitas memproduksi. Jadi ada produksi steril, non steril. Non steril itu misalnya bikin salep, bikin OBH, bikin alkohol 90%, bikin hand scrub, nah, bikin begitu-begitu itu namanya produksi farmasi. Yang steril misalnya bikin kasa, bikin apa sih cotton bud steril itu namanya produk steril. Jadi itu kira-kira gambarannya teman-teman harus tahu bahwa barang farmasi pun bisa juga diproduksi sendiri. Berikutnya ada sumbangan, hibah, dan dropping. Prinsipnya sama dengan pengelolaan farmasi reguler. Hanya harus diperhatikan jumlah dan jenis dan jumlahnya itu sesuai kebutuhan. COVID kemarin itu membuat pelajaran ke kita, semua orang nyumbang. Isinya pokoknya ada, ini kasih aja isinya macam-macam dah. Kita juga bingung, mau nyumbang kemana, seperti itu nggak dibutuhkan. Tapi karena disorong pakai dus macam-macam, ya kudu diterima dan difoto kan. Pas setelah dibuka dusnya, tidak semua itu barang itu dibutuhkan untuk kita. Jadi akhirnya kita salurkan lagi kepada yang lebih membutuhkan. Harus jelas asal pabriknya. Ini pengen hibah asal dorong aja. Ini apa nggak boleh. Harus jelas asalnya, kodenya ini harus jelas. Karena kalau di rumah sakit, kita kan untuk keselamatan pasien. Harus jelas kedaluarsanya. Kondisi barangnya, kemasannya harus utuh. Jangan sampai terbuka, terkelupas, ataupun robek. Nah itu kita nggak bisa pakai. Itu biasanya kalau memang itu ya kita hapuskan atau kita musnahkan. Kemudian ada kelengkapan daripada sertifikat, kalau memang ada sertifikat. Jadi hati-hati, sumbangan hibah dropping tidak selalu harus kita pakai. Nah ini biasanya kalau di pemerintah, kalau udah diterima, dikirim, ya sudah, namanya juga dikasih, meskipun jadi rongsokan. Nah inilah kita harus ngerti bahwa tidak semua barang sumbangan hibah dropping itu wajib kita gunakan. Tapi ada kalanya kita harus menyalurkan ke tempat lain. Ini yang teman-teman harus tahu, ada kegiatan lain yang dalam pengadaan barang farmasi di luar daripada ketentuan pengadaan yang tadi kita bahas. Sampai situ tentang pengadaan, apakah sudah jelas? Saya akan masuk ke penerimaan. Nah, ini setelah kita beli, kita pengadaan, kita sudah berkontrak, maka vendor akan mengirim barang-barang ke kita. Maka tujuan penerimaan, maka kita masuklah ke step logistik, yaitu penerimaan perbekalan farmasi. Tujuan penerimaan ini adalah menjamin bahwa barang yang terima itu sesuai kontrak, spesifiknya, mutunya, jumlahnya, dan tepat waktu. Jadi jangan pada waktu kita butuh dia nggak datang. Itu dia malah datang. Itu namanya nggak tepat waktu. Jadi ada yang namanya delivery time-nya itu harus jelas kapan dan berapa lama bisa sampai ke tempat kita. Saya berulang tadi yang spesifikasi bahwa setiap kontrak itu untuk barang-barang yang bahan dasar itu harus ada MSDS. Ini standar banget. Internasional juga begitu. Harus dilihat sertifikat originnya, maka bagian penerimaan, dan harus ada analisa produk. Ini biasanya adanya di gudang farmasi. Jadi petugas farmasi harus jeli melihat ini semua. Karena ini menjadi standar kita untuk melihat apakah barang-barang kita berkualitas atau tidak. Seperti ini.
Ini kira-kira materinya sebelum saya masuk ke Excel, apakah ada pertanyaan dari materi ini? Silakan. Nah, jadi nanti setelah materi penerimaan, malah barang akan masuk gudang, nah itulah jadi masuk ke proses penyimpanan, pendistribusian, penghapusan. Yang materinya minggu depan atau 2 minggu lagi akan dibawa oleh Dr. Lili. Dari sini ada pertanyaan? Apakah membingungkan? Apakah masih memusingkan? Kalau enggak, Bu, bisa tanya, Bu. silakan Dr. Rita. Kira-kira sekitar akhir tahun 2021 kemarin sempat sistem e-katalog kita kayaknya itu ya Bu ya, down waktu itu. Betul. Nah, itu agak kesulitan kita karena itu udah di akhir tahun. Terus setelah itu sekitar 1 bulan ya kayaknya down-nya ya Bu ya. Iya, Agak betul. lama. Nah, itu jadi di akhir tahun setelah itu kita memang butuh obat waktu itu. Dan memang ada barang-barang juga sih selain obat. Kemudian itu juga berimbas kepada penyerapan sebenarnya Bu. Nah akhirnya sebentar, mami lagi itu, Enca. Nah setelah itu Bu, kita akhirnya melakukan penunjukan langsung Bu. Karena waktu itu sempat kita minta arahan ke LKPP dan kemudian LKPP membalas email kita. Dan akhirnya LKPP menyarankan untuk bisa penunjukan langsung. Karena memang rumah sakit kami itu juga BLUD, Bu. Mungkin bisa begitu ya? Bisa, maksudnya? Bisa. Jadi, saya balik lagi di awal ya. Yang start pertama. Nih. Bukan ini, sorry. Ini, pegang yang ini. Penunjukan langsung nih bisa. Saya bilang tadi, bisa nyebut merek. Itu kelebihannya LPSC sekarang. Kalau dulu nggak bisa, sekarang bisa. Dari semenjak tahun 2017, 18, 19 itu udah bisa. Jadi ini bisa penunjukan langsung. Asal kita tahu penunjukan langsung, asal kita tahu merek, spesifik barangnya itu jelas, pabriknya itu jelas, maka kita bisa menunjuk langsung. Itu seperti itu. Itu boleh. Apalagi kalau beremail dan sudah disetujui itu bisa. Nggak masalah. Benar, itu udah benar Dr. Rita. Ada lagi Dr. Rita? Akhir tahun itu memang ada down semua. E-claim down, BPJS down, e-katalog down. Nggak tahu pada kompak semua. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi ini yang model pengadaan yang paling gampang dimengerti. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, kita coba ya, saya stop screen. Kita akan coba ngelihat, saya mau coba masuk ke, kita akan coba masuk ke share screen nih. Apakah sudah terlihat ya? Bentar ya. Sudah terlihat ya Google-nya ya? Halo, apakah sudah terlihat? Udah Bu, udah bisa. Baik. Jadi teman-teman, kalau kita masuknya ke INAPROC, nih INAPROC, Indonesia Procurement. Di sini ada INAPROC, ya. Ini saya udah minta maaf nih, saya udah nggak punya akses lagi, jadi saya nggak bisa masuk ke dalamnya. Di sini kalau dilihat nih ada masuk, sorry. Di sini di sini masuk. Jadi saya udah nggak bisa karena saya udah bukan kepala pengadaan lagi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ya. Di INAPROC ini ada namanya tender yang ditawarkan. Ini semua tender se-Indonesia Raya ada di sini, ya. Ini yang bisa ngelihat pada umumnya vendor. Jadi vendor se-Indonesia Raya itu sudah mendaftarkan diri ke dalam e-tendering LKPP melalui INAPROC. Jadi di sini ini urusannya sama urusannya pendaftaran vendor-vendor sesuai dengan jenisnya, baik jenis kelasnya
maupun jenis usahanya sudah mendaftarkan diri, maka dia bisa masuk ke dalam detailnya setiap paket-paket tender ini. Jadi mereka udah punya spesifikasinya. Ada yang bangunan, ada yang alat kesehatan, itu macam-macam banget. Itu nyampe puluhan ribu item macamnya. Jadi ini seperti ini. Kemudian dari sini teman-teman bisa meng-cross macam-macam. Tadi mulai alat kesehatan apa semua bisa lihat di sini. Kemudian kita bisa melihat produk di sini. Di sini dari produk kita sama seperti modelnya kita bisa cari seperti online, kita belanja di online. Ini seperti ini. Jadi prinsipnya ada aja di Inaprok. RUP, nah ini yang tadi pertanyaan dari teman-teman. Setiap di teman-teman yang BLUD, BLU, pemerintah dan sebagainya, setiap akhir tahun itu mesti masukin RUP. Kalau nggak ada RUP, maka dia nggak bisa lelang. Jadi yang ini bukan yang swasta, yang pemerintah ya, maupun dia tingkat BLUD maupun BLU, harus masukkan RUP. Kalau nggak ada RUP, maka dia nggak bisa tender. Kenapa? Karena pemerintah pun harus sudah melangsungkan perencanaan itu dari mulai April dan Juni. Di akhir tahun dia harus masukkan ke RUP, Rencana Umum Pengadaan. Jadi ini harus ada di sini, dan dia sudah kelihatan beberapa yang harus dipengadakan pada tahun sekarang. Jadi ini dimasukkannya dari tahun sebelumnya. Akhir tahun ataupun awal tahun Januari masih bisa. Kemudian ada LPSC, ini RUP. Nah, ini LPSC. Jadi ini RUP ini artinya paket yang ditawarkan yang sudah ada dalam perencanaan rumah sakit atau BLUD. Ini LPSC. LPSC ini adalah pengadaan sistem elektronik. Jadi kita lihat di sini, ini TI tendering. Ini tender-tender semua. Jadi tender-tender umum ini masuknya ke LPSC. Jadi kita hati-hati, tetap nama aplikasi besarnya Inaprok, tapi di sini adanya LPSC. Jadi ini biasanya lelang umum. Ada daftar hitam. Maaf. Daftar hitam ini adalah vendor-vendor yang mempunyai kinerja sangat buruk, sehingga tidak boleh lagi ikut serta. Dan biasanya dia akan ada perlakuan sanksi, nih PTX, AK Utama, sampai 28/2022. Ini semuanya ada. Jadi dari sini teman-teman kalau mau bekerja sama bisa ngecek dulu apakah dia pernah mempunyai daftar hitam atau tidak di LKPP. Jadi teman-teman ini bisa lihat di sini. Ini adalah daftar-daftar hitam, lihat sampai ke 32 tuh. Jadi banyak yang masih kinerjanya buruk. Jadi kita juga harus hati-hati. Tadi ingat kita berbicara pengadaan itu ada cost, ada risk. Nah, risk-nya ini adalah salah satunya adalah vendor yang tidak bertanggung jawab. Kita juga punya yang namanya unduh. Jadi ini ada, kalau kita mau aplikasi, kita masuk ke sini. Apa yang kita mau, user guide, ini silakan kita unduh di sini. Kemudian di sini ada laporan satu data. Ini biasanya untuk satu data dan sebagainya. Jadi ini kaitannya adalah untuk Inaprok. Jadi teman-teman di LPSC itu, di Inaprok itu ada LPSC. Nah, bagaimana dengan e-katalog? E-katalog agak sedikit terpisah, karena Inaprok ini biasanya diperuntukkan untuk instansi pemerintah. Nah, sedangkan LPSC, saya keluar dari sini, saya izin ya keluar. Kita akan masuk. Apakah kelihatan ya? Halo, apakah kelihatan Google-nya? Kelihatan, Ibu. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke, kita masuk ke katalog obat. Saya salah, jangan di katalog obat dulu. Kita jangan di katalog obat dulu. Kita masuk ke Ismonef obat. Ya. Nah, tadi pertanyaan ini saya lupa, Dr. Hotnida ya. Siapa yang tadi lupa tentang ini? Jadi untuk mengakses e-katalog, maka kita harus masuk dulu ke Imonef. Jadi kita masuk ke Imonef dulu. Ini ada Imonef. Saya nggak bisa akses lagi nih, karena saya udah bukan kepala pengadaan, jadi saya nggak bisa buka-buka ini lagi. Biasanya dia akan ada user ID. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, e-katalog bisa dipakai kalau kita sudah mengakses aplikasi Monef.
Kemudian dia akan melakukan registrasi, instalasi farmasi, pedagang farmasi maupun Fasiankes, maka dia akan memverifikasi oleh petugas, kemudian akan mendapatkan user ID untuk mendaftar. Karena kalau nggak bisa, dia kemudian baru mendapat aplikasi. Nah, setelah dia mendapat user ID, dapat email, maka dia harus memasukkan yang namanya login aplikasi ke Monef. Dan harus memasukkan kebutuhan obat. Jadi kalau nggak ada kebutuhan obat, maka dia ada dua, ada manual, ada yang pakai web, maka dia akan mengirimkan ke RKO. Setelah disetujui, maka semua RKO seluruh fasilitas kesehatan nasional akan direkap menjadi RKO nasional, maka ini akan masukkan ke dalam e-katalog kita. Jadi kebutuhan ini yang menyebabkan e-katalog. Jadi ini adalah e-Monef. Nah, teman-teman, setelah udah tahu nilai jumlah obat yang dibutuhkan senasional, maka Kementerian Kesehatan bersama LKPP akan mendistribusikannya ke para industri yang terkait. Obat ini ke PLW apa, obat ini ke perusahaan apa, alat kesehatan ini ke apa, dan sebagainya. Kemudian industri farmasi akan menghubungi PBF ataupun distributor yang terkait. Setelah itu, PBF akan mengirimkan barang, kalau dipesan melalui sini, akan ke Fasiankes, kemudian Fasiankes menerima barang, akan melakukan pembayaran, dan akan ada laporan realisasi. Laporan realisasi ini pun akan termasuk ke e-Monef. Jadi step pertama sebelum kita masuk ke e-katalog adalah mendaftarkan dulu ke dalam e-Monef. Jadi ini yang teman-teman harus lakukan adalah ke aplikasi e-Monef. Gunanya adalah registrasi, kemudian setelah mendapatkan user ID kita mengirim RKO. Setelah mengirim RKO bahkan kita akan terundang sebagai orang yang mendapatkan kode e-purchasing. Baru kita bisa masuk ke dalam e-katalog. Sampai sini ada pertanyaan. Ada dua aplikasi ya. Inaproc itu sebetulnya swasta nggak usah lihat nggak apa-apa. Tapi kalau mau intip-intip daftar hitamnya boleh. Namanya Inaproc. Kemudian untuk swasta dan pemerintah, maka untuk memasukkan ke e-katalog, maka harus lewat aplikasi e-Monef Lobat dulu. Gunanya adalah untuk memasukkan kebutuhan, mendaftarkan diri, setelah diterima, dia akan ada kerjasamanya nggak dengan BPJS, itu panjang deh tuh persyaratannya. Malah kemudian baru bisa masukkan rencana kebutuhan obat. RKO itu rencana kebutuhan obat. Setelah itu, baru kita masuk, bisa dapat user ID dengan password, baru kita bisa melakukan transaksi dengan e-katalog. Ya, jadi e-Monef dengan e-katalog itu nempel ya, maksud saya itu satu paket seperti itu. Tapi kalau Inaproc itu untuk pemerintah, itu untuk tender-tender dan sebagainya. Ya, dari sini ada pertanyaan nggak? Setelah kita menyelesaikan di aplikasi e-Monef, maka kita akan masuk yang namanya ke aplikasi mana tadi itu? Kita baru masuk ke aplikasi e-katalog. Kelihatan ya Google-nya ya? Halo? Kelihatan dulu. Ya. Jadi lihat. Jadi nanti pakai Inaproc, kemudian baru masuk ke katalog obat. Nah, di katalog obat inilah teman-teman yang melakukan online shopping, melakukan online purchasing. Jadi di sini. Jadi kita pakai e-katalog 5.0. Ini adalah e-katalog 5 Street. Kita okein aja. Sekali lagi saya minta maaf, saya nggak bisa melakukan transaksi karena saya tidak lagi punya login. Saya sekarang nggak di posisi pengadaan. Ini teman-teman bisa lihat ini e-katalog, ini macam-macam, ini benar. Nah ini berbagai macam jadwal, ini bisa dibaca kalau rajin. Kalau nggak juga sebagai pejabat pengadaan yang ngadain. Ini secara nasional, ini ada macam-macam, kita pilih obat. Jadi e-katalog itu bukan hanya obat ya, karena e-katalog itu macam-macam, ada alat penerangan, kendaraan bermotor,
elektronik, alat olahraga, perangkat banyak nih. Ini semuanya ini katalog semua. Jadi mirip kayak apa ya? Kayak Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak kayak begini. Jadi itu mirip seperti ini. Kita coba ke obat ya, karena kita barang farmasi, kita akan coba di obat. Nah, ini adalah obat. Jadi teman-teman, ini adalah, saya nggak bisa masuk, biasanya dia akan login di sini. Login, dimasukin, biasanya login, dia akan minta dimasukkan ininya, user ID-nya. Nah, bisa dapat ini harus menyerahkan RKO dulu ke Emonef, obat. Kalau nggak dapat, ya berarti nggak bisa masuk. Jadi seperti ini. Jadi kita harus tahu bahwa untuk mendapatkan login ini, kita harus submit ke Emonef, mendaftar, kemudian mengirimkan RKO, baru kita akan dikirimkan username dengan password seperti ini. Baik, kalau kita tidak, kayak tadi ada pertanyaan dari dokter siapa ya? Kalau saya ini bisa nggak? Kalau sebagai orang awam sih bisa-bisa aja ngintip, tapi nggak bisa bertransaksi. Jadi kalau misalnya kita orang awam, kita mau lihat apa ya? Obat apa ya yang paling standar banget ya? Paracetamol ya misalnya ya. Paracetamol misalnya gitu. Ini semua ini provinsi kita tentukan, harus provinsi ditentukan. Karena masing-masing harganya beda di setiap provinsi kadang-kadang. TKD dan sebagainya kita buka aja semua. Langsung kita show. Produk tidak ditemukan, coba salah nih. Produk Anda masih coba carikan kembali. Nah ini kita TKDN, misalnya kita minta apa? Ya, yes. Oh ini, kita mintanya apa? TKDN. Price-nya kita nggak usah tentukan. Paracetamol pakai C atau pakai S sih? Oh, jadi kita mesti tahu dari ini. Bentar ya. Kadang-kadang namanya salah, kitanya salah. Select vendor, branded. Oke. DKI, Jakarta, produk pagi, PDN. Produk dalam negeri. Asing juga nggak bisa. Kadang-kadang sering ini. Ntar ya, PDN, Provinsi DKI. Ini kita ambil, vendornya kita nggak ambil. DKI, benar. TKDN, yes. Kita coba. Coba kita coba yang lain ya. Ini kadang-kadang namanya sering susah. Coba yang gampang, amoxicillin. Coba. Ini seperti ini teman-teman. Di farmasi itu kadang-kadang kayak kita nulis Amox pakai X, di sini nggak mau mesti S. Paracetamol pakai C, kadang-kadang pakai S. Nah ini kadang-kadang nomenklatur apa sih namanya penulisannya itu harus standar dengan yang ada di katalog karena beda C sama S itu beda. Ini cara satu contohnya. Jadi kita membandingkan dua produk dalam negeri daripada cefadroxil misalnya atau amoxicillin derivat. Jadi seperti ini kita bisa lihat harganya berapa. TKDN dengan BM ini sekian Rp4.799. Yang ini harganya Rp5.140. Jadi kalau yang bagian pengadaan itu biasanya dia suka ngintip harga pasar di sini. Meskipun dia tidak melakukan pembelian di katalog. Jadi tadi menjawab pertanyaan yang teman tadi, bagaimana tahu harga? Taunya dari katalog. Mesti rajin cari seperti itu. Kesulitan kita, terutama saya ya, karena kalau dalam bahasa Inggris, membahasakan bahasa Indonesia itu sering susah. Ada C, ada S, ada X dengan KS, ada Y dengan I, ada KH dengan K, CH dengan K, kloramfenikol dengan KLOM. Jadi kadang-kadang nomenklatur di sini juga harus cari-cari lagi, kadang-kadang tidak sama.
Kemudian yang berikutnya teman-teman yang tadi pertanyaannya, bagaimana kalau saya harus kontrak payung? Maka pakailah harga standar ini. Jadi pertanyaan dokter ini, gimana caranya? Ya kontrak payung, tapi harganya nyontek harga di katalog. Jadi mesti rajin tuh bagian pengadaan, ngecek harga di katalog yang barang-barangnya ada di gudang kita. Jadi ini trik-trik pengadaan seperti itu. Nah, kontrak payung dengan di katalog harganya jangan jauh-jauh banget. Kalau bisa mirip-mirip dengan harga seperti ini. Jadi kira-kira begitu teman-teman gambarannya dari 2 atau 3 macam lah aplikasi yang teman-teman bisa pakai untuk pengadaan di rumah sakit masing-masing. Ada pertanyaan? Ini bingung atau bengong nih? Cukup jelas, Bu. Ya, jadi teman-teman ya pokoknya masuknya dari Inaproc di katalog, satu lagi adalah Imonef. Kalau boleh, saya stop screen, saya akan masuk ke step terakhir dari presentasi. Jadi ada yang pertanyaan nggak sampai situ? Jadi kita akan coba lagi untuk merangkum di sini. Izin share screen. Teman-teman, apakah sudah terlihat share screen saya? Mana sini? Udah Bu, tapi masih kecil. Iya nih, saya pun juga kekecilan nih nyarinya. Baik, saya ingin merangkum pelajaran pertama dari Dr. Lili sampai pelajaran sekarang. Jadi di awal-awal kuliah kita manajemen logistik, kenapa sih saya disebut sama Dr. Vera ya, apoteker Vera ya, kalau salah. Dia minta aplikasi lagi Excel ini. Saya bilang, ya saya iyain aja. Kenapa? Karena saya mau tuntasin dulu sampai pengadaan sekarang. Udah tuntas, nanti saya rapikan, saya akan bagi ke teman-teman supaya bisa ngerti apa sih siklus logistik, sehingga teman-teman bisa tahu logistik farmasi itu step-stepnya seperti apa. Saya merewind sedikit pelajaran yang lalu. Ini pemilihan ini adanya di pelajarannya Dr. Lili. Ingat perencanaan juga beliau. Jadi ini saya melanjutkan di penganggaran, ya kan? Kemudian di penganggaran kita mulai kemarin berhitung juga. Ada selanjutnya kita belajar juga di Monef, ya. Tapi sebetulnya ini nggak urut, harusnya Monef tuh terakhir. Tapi karena kita sepakat untuk itu, jadi kita akan sedih rubah. Jadi ini Monef kita pelajari. Nah, sebetulnya habis dari penganggaran itu adalah prosesnya pengadaan. Jadi ini yang teman-teman harus yang kita cerita hari ini. Jadi pertama kali step itu adalah masuk ke Monef obat. Setelah Monef obat, teman-teman Monef obat akan masuk ke registrasi. Ini saya copy, saya cari di Google, sampai cari di berapa YouTube atau berapa ini, karena saya dulu pernah cari fotonya, tapi agak hilang kelihatannya. Jadi saya coba searching di Google. Jadi nanti teman-teman setelah masuk itu nanti ada registrasi. Nah, kemudian nanti ada tampilannya seperti ini. Jadi kita masuk ke beranda yang tadi, kemudian teman-teman registrasi harusnya sudah masuk submit ke rencana obat. Setelah rencana kebutuhan obat, setelah kita mendaftar, maka kita akan masuk seperti step ini. Ini tampilannya kalau kita sudah mendaftar, kemudian kita akan memasukkan semua perencanaan kita, RKO kita. Maka kalau sudah diterima, dia tampilannya seperti ini. Jadi apotek, ini saya akan ambil apotek Kimia Farma ya. Nah ini apotek Kimia Farma, dia sudah memasukkan tahun 2018, 19, 20, 21. Dia akan ada yang namanya terkirim ke Kemenkes. Setelah ini selesai dinyatakan di aplikasi Monef itu, maka step berikutnya adalah dia akan diminta untuk mendaftar. Ya, jadi untuk melengkapi data-data ini tautannya ini yang pendaftaran baru, yang pendaftaran lama pun diminta mendaftar ulang. Jadi ini step-stepnya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu maka step yang pendaftaran lama pun diminta dimasukkan RKU, sama seperti itu. Nah, setelah itu maka selanjutnya dia akan, kalau sudah diterima, maka dia akan diundang dengan user e-purchasing. Inilah kode di mana kita bisa masuk ke dalam e-katalog. Kalau ini nggak keluar, maka ini nggak bisa. Jadi makanya kenapa
harus dengan Monef dulu, kita perlu ininya nih, guide purchasing-nya. Kalau ini nggak ada, maka kita nggak punya user ID dan juga tidak punya yang namanya password. Nah, setelah itu kita baru bisa masuk ke dalam lebih jauh lagi beranda, kita akan masuk beberapa download. Ini download undangan, pelatihan-pelatihan, dan sebagainya. Jadi itu stepnya kenapa tadi saya bilang harus pakai RKO. Kalau nggak ada RKO, maka kita nggak diterima, ini nggak akan keluar. Ini yang kita minta tolong supaya didaftarkan di RKO. Nah, step selanjutnya tadi saya minta udah ini, kalau udah selesai, maka kita akan bisa melakukan tadi di katalog lkpp.go.id. Jadi yang tadi kita masuk ke e-katalog. Mungkin itu teman-teman yang saya bisa sampaikan, minta maaf. Jadi inilah rangkaian daripada siklus logistik kita. Dari sini pengadaan, nanti akan dilanjut, tadi udah penerimaan, nanti akan dilanjutkan besok pembelajarannya oleh Dr. Lili di kolom E, yaitu penyimpanan dan pendistribusian. Jadi kira-kira demikian, ini apakah ada pertanyaan? Jadi seperti ini. Jadi pengadaan ini yang pink ya. Jadi inilah syaratnya kita melakukan dengan ini RKO. Jadi katalog nggak langsung loh, nggak kayak kita belanja di Shopee atau di langsung aja nggak bisa. Semuanya itu tetap harus daftar dulu. Dan yang bikin RKO yang bisa. Saya juga di RSCM juga pernah tuh udah masukin RKO, kok mesen barangnya kosong, udah habis. Ya itu memang siapa yang cepat yang dapat. Cuman resikonya kalau banyak-banyak barang numpuk di gudang, jadi memang harus bisa ya. Strateginya adalah dengan kontrak kayu. Jadi seperti itu. Apakah ada pertanyaan selanjutnya nanti lahir di Monef ya udah kita pelajari. Silakan, ada yang mau bertanya. Silakan, ada yang bertanya. Makin bingung atau makin ngerti nih? Halo, teman-teman makin bingung atau makin ngerti? Soalnya nggak pakai e-katalog sih, Bu. Jadi kalau di rumah sakit swasta, jadi ini hal yang baru aja sih buat lihat e-katalog sebenarnya. Tapi Dokter Leoni bisa pakai e-katalog untuk melihat HPS, harga perkiraan Iya benar. ya kan? Jadi dengan lihat e-katalog, Dokter Leoni bisa tahu sebetulnya harga pasar itu berapa sih? Harga amoksisilin, harga saya kemahalan Bang nggak sih? Itu dalam rangka pengendalian. Oh iya, oke Bu. Iya juga ya. Yang kedua, Dokter Leoni bisa lihat di Naprok perusahaan-perusahaan mana yang tidak boleh kita, maksudnya yang daftar hitam. Itu kalau kita, biasanya saya kalau mau lelang, lihat dulu daftar hitam. Dia masuk daftar hitam, enggak. Takutnya nanti ya itu, risiko tinggi. Tadi high risk, high cost. Kita kan tadi belajar itu. Namun di Dokter Leoni juga bisa pakai e-katalog menjadi dasar untuk kontrak payung, kontrak harga selama setahun. Jadi price contract ya, jadi kontraknya dengan harga saja. Jadi itulah gunanya kita belajar e-katalog. Jadi biarpun kita nggak kerjasama nggak apa-apa, tapi kita bisa manfaat e-katalog untuk harga perkiraan dan juga untuk kontrak payung seperti itu. Ada lagi? Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Karena ini menarik menurut saya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Ini teknis banget sebetulnya, tapi harus tahu teman-teman, karena ini adalah uangnya. Yang pernah kita bilang kemarin belajar, uangnya cukup banyak di farmasi. Hampir 35% sampai 40% ya maksimal. Silakan, ada yang ingin bertanya? Kebingungin apa enggak? Ya, jadi ingat tadi yang penting kondisinya adalah metode pengadaan. Itu pegang itu metode pengadaan. Jadi tadi kita lihat, ingat yang di awal itu runtutan-runtutan metode pengadaannya teman-teman harus pegang. Kapan saya harus beli pakai cara ini? Kapan saya harus beli pakai cara ini? Berapa lama dia ada waktu yang dibutuhkan? Kalau katalog 37 hari, ngapain gue beli lama-lama? Beli aja sedikit-sedikit. Kemudian bagaimana untuk menjaga katalog itu down. Kita pakai kontrak payung.
bagaimana kontrak payung, lihat harga satuannya di katalog. Itu harus rajin dilihat. Jadi itu caranya seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk di katalog kita harus nyiapkan perencanaan RKO, rencana kebutuhan obat. Kalau dibulak lagi itu perencanaan lagi. Itu tuh harus teman-teman tahu. Dan yang terakhir saya hanya bilang pengalaman saya pengadaan itu sangat-sangat ringkih dengan fraud. Jangan terlalu percaya dengan orang sekeliling, karena kadang-kadang saya nggak mau tanda tangan segala sesuatu yang buru-buru. Cepet tanda tangan buru-buru. Jangan bilang terlalu kayak dulu dia di situ, nanti saya lihat. Kenapa? Kadang-kadang diburu-buru itu yang menyebabkan kita nggak teliti. Jadi kita banyak kasus di Kementerian Kesehatan, menteri kita aja udah berapa orang yang kena. Karena bukannya orang jahat mereka, karena kurang teliti. Ya itu aja. Jadi saya bilang, kalau yang di bagian pengadaan, mereka pada umumnya orang baik, cuman tidak semuanya mereka teliti. Jadi sekali lagi, sangat-sangat riskan dengan tuntutan daripada hukum. Jadi hati-hati dengan step pengadaan barang farmasi ataupun pengadaan obat khususnya. Mungkin itu ada pertanyaan, kalau nggak ada? Nggak ada ya. Jadi kita akan ketemu lagi nanti satu sesi sebelum kita UAS, teman tidak akan dimasukkan sebagai ujian. Karena itu hanya untuk pembelajaran persiapan akreditasi untuk instalasi untuk farmasi. Baik, mungkin dari saya mau refresh. Hari ini sudah belajar tentang pengadaan, kemudian kita tadi belajar tentang metode, kemudian kita belajar bagaimana aplikasinya, pegang semua aplikasi itu, dan ingat tidak hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk swasta. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf lahir batin kalau mungkin ada yang kurang berkenan, mudah-mudahan punya manfaat. Terima kasih Bu Didi sudah mendampingi, terima kasih semua. Kita tutup, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Bu. Sama-sama. Salam. Bu Lili pamit semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Eka. Sama-sama. Selamat malam, Lili. Selamat malam, Bu Eka.